Ya, ya baik, untuk perkuliahan di pagi hari ini segera kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari ini ya, kita melaksanakan perkuliahan di semester yang kelima untuk mata kuliah Manajemen Operasional, kelas Manajemen Informatika dan kelas Sistem Informasi ya, pagi 2018. Nah, di pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Tema perkuliahan di minggu yang ke-10 ini membahas tentang manajemen operasional, yaitu pembahasan terkait dengan tipe, strategi, layout, seperti itu. Nah, yang sudah hadir ada siapa saja? Masih kita tunggu ya. Nah, di pagi hari ini kita akan segera mulai aja langsung ya pembahasannya. Nah, di pembahasan kali ini saya rubah dulu tampilannya di slideshow. Oke. Ya, baik. Di pembahasan kali ini ya, di manajemen operasional, kita akan membahas terkait dengan tipe, strategi, layout di manajemen operasional. Nah, di pembahasan kali ini kita mulai yang pertama dulu. Nah, yang pertama yaitu tentang tipe, strategi, layout. Pengertian daripada layout atau biasa disebut dengan tata letak, ini merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi berdampak pada kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan atau image perusahaan. Saya sambil cek dulu audio. Tata letak ini merupakan satu keputusan yang Oke, cukuplah ya suaranya. Nah, selanjutnya terkait dengan tipe, strategi, layout ya. Tadi sudah disampaikan bahwa layout ini merupakan tata letak atau merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi yang memang tentunya di situ pasti berdampak pada kapasitas, proses, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah layout harus mempertimbangkan bagaimana cara mencapai. Yang pertama yaitu tentang pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, dan tenaga kerja. Jadi terkait dengan layout ini berkaitan dengan pemanfaatan ini harus lebih tinggi daripada ruang, fasilitas, tenaga kerja yang ada. Kemudian selain itu, layout ini juga mempertimbangkan tentang bagaimana perbaikan aliran informasi, barang, ataupun tenaga kerja. Jadi memperbaiki atau mengupdate atau selalu mengupdate aliran informasi terkait dengan produk maupun juga tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Oke ya, silakan yang sudah hadir bisa menuliskan nama di kolom komentar live chatnya. Oke, silakan yang sudah bergabung ya. Berikutnya adalah layout ini juga selain mempertimbangkan pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, dan lain sebagainya, kemudian juga harus mempertimbangkan terkait dengan perbaikan aliran informasi, barang maupun tenaga kerja. Juga layout harus mempertimbangkan terkait dengan
peningkatan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Itu layout ya, tata letak yang memang dijadikan sebagai satu keputusan yang menentukan efisiensi yang berdampak kepada beberapa hal. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah layout ini juga harus mempertimbangkan terkait dengan meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Nah, kira-kira strategi yang seperti apa yang nanti bisa digunakan di dalam meningkatkan interaksi hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Kemudian langkah apa yang nanti akan dilaksanakan perusahaan di dalam nanti menjalin hubungan yang baik dengan konsumennya. Ini kan bagian daripada strategi layout tadi. Dan yang kelima ini adalah mempertimbangkan terkait dengan peningkatan fleksibilitas seperti itu. Jadi ini adalah tipe strategi layout yang temanya adalah terkait dengan tadi ya, tipe strategi layout. Jadi layout itu adalah tata letak yang memang layout ini merupakan satu keputusan yang bisa menentukan nilai daripada efisiensi dan juga berdampak pada kapasitas, proses, fleksibilitas, kemudian juga biaya, quality of work life atau kualitas lingkungan kerjanya, kemudian kontak konsumen, juga berkaitan dengan citra atau image perusahaan. Itu adalah layout. Jadi mengatur tata letak bagaimana supaya semua ini bisa berdampak baik terhadap perusahaan. Seperti itu ya, itu adalah gambaran tentang strategi layout. Nah, selanjutnya yaitu tipe layout. Kalau tadi adalah pengertian layout ya. Di sini tipe layout ini ada 6 pendekatan. Di antaranya adalah ada layout dengan posisi tetap, ada layout berorientasi pada proses, ada layout perkantoran, ada retail layout, ada layout gudang, dan ada layout berorientasi produk. Jadi ada 6 tipe layout yang ada di dalam manajemen operasional. Nah, 6 layout tadi kita bahas yang pertama. Yang pertama di situ ada layout dengan posisi tetap. Nah, layout dengan posisi tetap ini adalah memerlukan tempat yang luas. Contohnya yaitu seperti pembuatan jalan layang maupun gedung-gedung. Ini adalah bagian daripada layout dengan posisi tetap. Dia tidak berubah-ubah. Penataannya dia fokus ke tempat yang sifatnya ini adalah luas. Jalan layang, gedung, atau tempat-tempat yang istilahnya adalah posisinya itu tetap. Itu yang pertama. Jadi penataan atau tata letak terkait dengan pembuatan gedung yang memang sudah disusun, sudah direncanakan dengan ruang yang cukup besar, kemudian juga perbaikan atau pembuatan jalan layang dan sejenisnya seperti itu. Itu yang pertama, layout pendekatan dengan layout posisi tetap. Kemudian yang kedua adalah layout berorientasi pada proses, yaitu produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi atau job shop, istilahnya seperti itu. Jadi produksinya ini rendah, tingkat produksi, tingkat memproduksi barang ini tidak terlalu tinggi atau istilahnya rendah, tetapi modelnya, bentuk variasinya ini yang selalu up to date atau tingkat pemesanan dengan model yang variasi ini tinggi nilainya. Itu adalah layout berorientasi pada proses. Kemudian juga yang ketiga adalah layout perkantoran. Nah, di mana layout ini adalah tentang bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi terhadap perusahaan. Jadi layout atau tata letak di dalam perkantoran. Jadi tentang bagaimana ya menempatkan
tenaga kerja khusus untuk bagian produksi, dibutuhkan tenaga produksi yang mampu mengoperasikan bla 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 bla, seperti itu. Kemudian tata letak di dalam perkantoran terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di dalam kantor, ini posisi yang paling pas yang diletakkan di sebelah mana. Kemudian ruangan kantor yang juga nanti dipakai dalam segala hal informasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian penyusunan atau tata letak perkantoran. Nah, berikutnya ada layout gudang, retail layout. Yang keempat ya, retail layout. Retail layout ini adalah terkait dengan penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen terhadap perusahaan. Retail layout. Kemudian juga yang kelima ada layout gudang, yaitu mengefisienkan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan juga kekurangannya. Itu layout gudang. Jadi mengatur tata letak tentang penyimpanan stok yang ada di gudang, kemudian bahan baku, kemudian kelebihan maupun kekurangan produk ini seperti apa. Ini adalah bagian daripada layout gudang. Yang keenam ada layout berorientasi produk, yaitu pemanfaatan tenaga kerja mesin yang terbaik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Ini berorientasi produk. Jadi untuk menentukan produk ini baik atau tidak, salah satunya adalah tentang pemanfaatan tenaga kerja yang ada. Kemudian selain itu juga terkait dengan mesin yang terbaik di dalam nanti memproduksi yang skalanya ini adalah secara kontinu ya, atau yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu 6 tipe layout di dalam tipe strategi layout. Oke, berikutnya adalah layout yang efektif adalah yang pertama, yaitu peralatan penanganan bahan. Ini adalah layout yang efektif, yaitu tentang peralatan penanganan bahan. Jika peralatan penanganan bahan ini baik, maka bisa dikatakan layout ini adalah layout yang modelnya ini adalah model yang efektif, seperti itu. Selain itu juga yang kedua adalah layout yang efektif ini dikatakan efektif ini apabila kapasitas dan persyaratan luas ruangannya, memiliki tempat yang cukup bagus. Dan kemudian berikutnya yang ketiga ya, layout efektif ini lingkungan hidup dan estetika yang mendukung, aliran informasi yang baik, serta biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. Itu layout yang efektif. Nah, yang tidak efektif bagaimana? Tentunya kebalikan daripada layout yang efektif ini tadi. Berikutnya adalah layout posisi tetap atau biasa disebut dengan fixed position layout. Adalah layout posisi tetap ini artinya adalah masalah yang dihadapi dalam layout posisi tetap, yaitu tentang bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas, seperti tadi pembuatan jalan atau jalan layang, gedung dan lain sebagainya. Ini layout posisi tetap tadi kan berkaitan dengan pembuatan jalan layang, gedung dan lain sebagainya ya. Jadi masalah yang dihadapi di situ di dalam layout posisi tetap adalah proyek tentang mengatasi bagaimana proyek ini tidak berpindah. Kan yang namanya posisi tetap itu adalah tempat yang tidak berpindah ya. Nah, di sini layout yang dimaksud adalah bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat luas. Itu terkait dengan layout posisi tetap. Jadi ada masalah di dalam layout posisi tetap, yaitu tentang bagaimana mengatasi supaya proyek pembuatan gedung dan lain sebagainya ini tidak berubah, tidak pindah, dan juga tidak menyita tempat yang luas.
Kemudian selain itu juga dalam teknik layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya ini bertambah disebabkan karena 3 hal atau 3 faktor. 3 faktor itu apa saja? Yang pertama adalah tempat yang terbatas, setiap tahapan berbeda pada proses produksi, volume bahan yang dibutuhkan sangat rumit. Nah, itu adalah terkait dengan layout posisi tetap di mana ada 3 faktor. Hambatan, tempatnya yang terbatas, setiap tahapan berbeda dengan proses produksi, volume bahan yang dibutuhkan kurang sesuai yang diinginkan. Nah, misalnya pada proyek pembuatan jalan layang, contoh ya. Nah, dalam pembuatan jalan layang ini, maka dalam pembuatan konstruksi besi ini biasanya dilakukan di luar lokasi. Setelah selesai pembuatan konstruksinya atau setelah jadi konstruksi yang dibuat di luar tadi, selanjutnya adalah melakukan penanamannya atau diimplementasikan di dalam lokasi proyek. Jadi pembuatan jalan layang ini kan konstruksinya besi ini tidak dibuat di dalam tempat itu, melainkan di luar dari tempat pembuatan jalan layang. Nah, barulah setelah selesai di dalam pembuatan konstruksinya, besi yang tadi disusun kemudian ditempatkan di dalam lokasi proyek. Itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah layout berorientasi proses. Layout berorientasi proses atau process oriented layout. Nah, di sini adalah layout jenis ini yaitu layout yang berkaitan dengan proses produksi bervolume rendah dan memiliki variasi yang tinggi. Tadi yang disampaikan di awal tadi ya, tipe-tipe layout. Layout ini layout yang memiliki proses produksi volumenya rendah tapi variasinya tinggi. Nah, layout ini juga merupakan layout yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Pas ini untuk layout ini. Jadi layout ini kan volumenya dalam produksi ini tidak terlalu tinggi, variasinya yang banyak gitu. Biasa dipakai untuk melayani konsumen yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Setiap produk dalam kelompok kecil melalui urutan operasi yang berbeda, kemudian juga tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari tiap produk. Contohnya adalah, atau contoh yang tepat ini dicontohkan pada rumah sakit atau klinik seperti itu. Jadi proses produksi volume rendah tapi variasinya tinggi. Oke. Tetapi kelebihannya adalah adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja ya. Itu layout berorientasi proses. Kemudian kelemahannya adalah dalam waktu proses produksi jadinya ini lama nih waktunya. Kenapa lama? Karena membutuhkan waktu lama untuk berpindah dalam sistem karena memang sulitnya proses penjadwalan, kemudian adanya perubahan penyetelan mesin, kemudian keunikan penanganan bahan, membutuhkan operator yang terampil, dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena ketidakseimbangan proses produksi tadi. Dan pada akhirnya kebutuhan modal akan semakin banyak. Itu yang digambarkan terkait dengan layout berorientasi proses. Seperti itu. Oke ya. Next berikutnya, layout perkantoran atau office layout. Layout perkantoran atau
office layout ini adalah hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik ya. Ini adalah pada kepentingan suatu informasi. Jadi layout perkantoran atau office layout ini membedakan antara layout kantor dan juga pabrik karena berkaitan dengan kepentingan suatu informasi. Model tata letaknya pasti beda, kantor dengan pabrik. Kalau kantor ya tentunya berhubungan dengan kantor tadi ya, pabrik itu berhubungan dengan banyak hal. Jadi dari bahan baku, kemudian produksi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu hal yang berbeda terkait dengan office layout tadi. Nah, kemudian cara penyelesaiannya dalam layout kantor ini adalah menggunakan analisa diagram hubungan atau biasa disebut dengan relationship chart. Contohnya adalah suatu kantor memiliki 9 ruangan. Yaitu ada ruangan direktur, ada direktur teknologi, ada ruang para insinyur, sekretaris, pintu masuk kantor, pusat arsip, lemari peralatan fotokopi, gudang. Ini standar suatu kantor yang minimal harus punya 9 ruangan ini. Nah, itu ya gambaran tentang layout kantor. Nah, kemudian juga penempatan satu ruangan atau satu ruang dengan ruang lainnya dilakukan dengan cara memberikan nilai, yaitu nilai kedekatan. Diantaranya ada absolute necessary, sangat perlu, especially important, ini sangat penting, important, penting, kemudian ordinary, oke, kemudian unimportant, tidak penting, not desirable, tidak perlu. Jadi dalam penempatan suatu ruangan dengan ruang lainnya dilakukan dengan cara memberikan nilai. Kira-kira dalam pemberian nilai ini perlu nggak ya? Ini ditaruh di ruangan ini. Ini kira-kira perlu nggak ya ditempatkan di sini? Ini boleh nggak ya? Ini penting nggak ya? Dan lain sebagainya. Itu dalam penempatan suatu ruangan dengan ruang lainnya. Nah, pada layout ini ada dua kecenderungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teknologi seperti telepon seluler, kemudian alat mengirim fax misalkan, mesin fax ya, kemudian internet, laptop, kemudian ini menyebabkan layout perkantoran menjadi fleksibel ya, dengan memindahkan informasi secara elektronik. Itu yang pertama. Dalam nanti mengatur tata letak office layout atau layout perkantoran. Jadi ini yang pertama tentang teknologi. Ini membuat suatu penyusunan yang dianggap sebagai fleksibel tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah virtual company. Ini menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Nah, kedua bentuk ini tadi ya, atau kedua bentuk ini, atau kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Karena jika penyusunannya ini sudah bagus, sudah tepat, maka akan lebih meminimalis dalam penggunaan SDM yang ada. Karena sudah disusun dengan rapi, dengan baik, sehingga dalam nanti proses transaksi, proses komunikasi ini akan lebih ringkas atau fleksibel. Itu tentang office layout. Berikutnya adalah retail layout atau layout usaha eceran. Ini adalah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Jadi layout usaha eceran yang kecil ya, retail itu toko kelontong kecil lah, seperti itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan pengaturan tata letaknya ya, di mana aliran pengalokasian ruang yang merespon pada perilaku konsumen. Ruangannya tidak terlalu besar kalau untuk yang layout usaha eceran seperti ini.
Nah, kemudian didasarkan pada ide penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumennya. Ini retail layout. Jadi retail layout ini adalah didasarkan pada ide penjualan dan keuntungan bervariasi pada produk yang menarik perhatian konsumen. Tentunya yang berkaitan dengan retail layout ini dia harus pintar-pintar mencari peluang yang ada untuk bisa menarik perhatian konsumen, seperti itu. Kemudian tujuan utama daripada layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi, gitu ya. Jadi harus pandai-pandai mengatur tata letak ruangan retail layout juga. Ini yang berkaitan dengan retail layout ya, harus pintar-pintar memaksimalkan keuntungan daripada luas ruangan, luas lantai per kaki perseginya itu harus bisa nanti digunakan dalam melakukan setiap kegiatan yang ada di dalam suatu layout usaha eceran tadi atau retail layout. Nah, di samping itu juga konsep yang masih diperdebatkan yaitu tentang biaya slotting atau slotting fees, yaitu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai retail atau supermarket, seperti itu. Jadi penting juga ya layout atau tata letak di dalam suatu usaha ini sangat penting. Tentunya selain juga untuk view pemandangan yang bagus, juga untuk bagaimana konsumen ini bisa tertarik, bisa terlihat produk yang kita pasarkan, dan bisa berjalan dengan baik segala sesuatu proses yang dikerjakan di dalam suatu perusahaan. Gitulah ya layout usaha eceran atau yang disebut dengan retail layout. Di samping itu juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang disebut dengan service skip yang terdiri dari 3 elemen. Di antaranya adalah ada kondisi yang berkenaan dengan lingkungan, kemudian tata letak yang luas dan mempunyai fungsi, dan tanda-tanda, simbol, dan patung. Ini juga perlu dipertimbangkan terkait dengan service skip-nya tadi. Jadi ada 3 elemen. Lingkungan ini ketika mencari usaha pasti tentunya pemilik usaha ini akan mempertimbangkan segala sesuatunya terkait dengan situasi lingkungan di sekitarnya. Kira-kira lingkungannya ini cocok nggak ya untuk mendirikan suatu retail atau usaha eceran. Kemudian ketika sudah cocok, letaknya kira-kira nanti posisinya ditaruh di mana nih, rak-raknya ini. Kemudian ada tanda-tanda atau simbol atau yang lainnya yang berkaitan terkait dengan sebagai tanda untuk mengkomunikasikan sesuatu hal. Itu juga perlu dipertimbangkan. Atau itu biasa disebut dengan service skip tadi ya. Oke, next berikutnya adalah 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko. Yaitu yang pertama ada tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Jadi ini kan di manajemen operasional ya, dalam mengoperasikan perusahaan. Ada 5 ide yang dimanfaatkan untuk pengaturan toko. Apa saja? Jadi barang-barang yang memang itu sering keluar atau sering dibeli oleh konsumen atau produk yang paling laris, istilahnya seperti itu. Ini kita susun di bagian orang ini mudah untuk melihatnya. Ini strategi ya, ide yang bisa dimanfaatkan dalam pengaturan toko. Tempatkan barang-barang yang paling laris di batas luar toko, biar kelihatan. Oh itu ada itu produknya. Oh di situ bagus itu produknya. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetika, berkaitan dengan cewek-cewek ya, aksesoris dan lain sebagainya.
gunakan lokasi yang strategis biasanya karena konsumen yang paling banyak itu kan rata-rata cewek-cewek nih, ibu-ibu nih yang sudah hadir pagi hari ini ya. Nah, jadi 5 ide ini bagus, nanti bisa diimplementasikan. Jadi cari lokasi yang strategis untuk produk-produk yang menarik ya, dan mempunyai nilai keuntungan besar, terutama produk-produk yang berhubungan dengan kosmetik, aksesoris. Itu cari lokasi yang strategis nih, karena biasanya banyak peminatnya. Yang ketiga adalah distribusikan produk kuat, artinya adalah produk yang menjadi alasan utama para pengunjung untuk melakukan kegiatan belanja. Pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Jadi distribusikan produk kuat, bukan obat kuat ini ditaruh di situ enggak loh ya. Jadi produk yang paling banyak dicari ya, gitu. Nah, ini ditempatkan di lorong kedua sisi ya. Jadi maksudnya adalah ditempatkan di kedua sisi lorong dan diletakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumennya. Jadi tidak hanya satu tempat nih. Ini strategi juga menempatkan suatu produk yang laris tidak hanya di satu tempat, bisa di beberapa tempat untuk bisa kemudian orang ini lebih banyak melihatnya, pasti akan lebih banyak untuk tertarik untuk menggunakannya, seperti itu. Oke, yang keempat adalah gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Itu di paling ujung-ujung ya, di pojok-pojok. Oh, ini biasanya bagus nih. Oh, ini orang ketika dia jalan, misalnya di suatu toko retail tadi ya, dia muter-muter cari produk, kemudian biasanya di paling ujung itu yang paling sering untuk dilihat dalam waktu yang agak lama. Benar nggak ya? Biasanya ibu-ibu yang lebih paham nih. Yuk, yang berikutnya yang kelima adalah sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Nah, posisi tokonya ini kira-kira konsumen ini biasanya paling sering tempat pemberhentiannya di sebelah mana? Cari ya, memilih posisi yang paling menjadi tempat penghentian pertama konsumen itu biasanya dia di sebelah mana posisinya. Ketika konsumen sudah masuk, dia biasanya posisi awal dia berhenti itu di sebelah mana? Oh, dekat ATM. Oh, ini dekat makanan anak-anak dan lain sebagainya. Itu juga perlu, juga penting juga ya. Itu adalah 5 ide yang bisa dimanfaatkan di dalam nanti mengatur tata letak layout retail tadi. Tapi ibu-ibu pasti lebih paham nih masalah ini. Oke ya, kita next lagi. Yuk, berikutnya. Selanjutnya adalah layout gudang atau warehouse layout. Tadi sudah ada retail layout, ada banyak tadi ya, layout atau strategi layout tadi. Berikutnya adalah layout gudang atau biasa disebut dengan warehouse layout, yaitu desain yang meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan antara luas ruang dan penanganan bahan. Ini dinamakan warehouse layout gudang. Tata letak dalam suatu gudang itu seperti apa? Jadi desain yang meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan antara luas dengan penanganan bahannya. Kemudian juga layout gudang ini adalah manajemen yang bertugas untuk memaksimalkan tiap unit luas gudang, yaitu memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah. Jadi gudang ini supaya bisa muat dalam batas yang cukup besar, tentunya butuh strategi yang khusus supaya produknya ini ketika dia memproduksi dengan jumlah yang besar dan gudang yang ada itu misalkan katakanlah tidak terlalu besar,
bagaimana upayanya supaya barang-barang ini bisa muat di dalam gudang itu. Tentunya harus punya strategi dalam menyusun suatu desainnya tadi. Kemudian juga dalam biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi barang yang masuk, kemudian penyimpanan dan bahan keluar, meliputi ada peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya pengawasan, asuransi, penyusutan. Itu juga berkaitan dengan layout gudang. Tidak hanya untuk menyusun barang, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, berkaitan dengan transportasi. Gudang kan biasanya tidak jadi satu dengan tokonya ya. Mungkin gudangnya ada jaraknya lebih jauh nih dengan tokonya. Nah, jadi tentunya harus punya strategi khusus dalam nanti mengatur layout gudang ini, bisa meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan antara luas yang ada atau ruas ruangan dengan penahanan bahan gitu ya. Layout gudang yang efektif ini adalah meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Nah, manajemen gudang yang modern ini menggunakan ASRS, Automated Storage Retrieval System. Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yang namanya adalah cross docking, ada random stocking, ada customizing. Ini ada 3 konsep dalam layout gudang. Cross docking itu apa? Cross docking ini adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung di saat diterima. Itu cross docking. Cross docking yang baik adalah membutuhkan pertama tentang penjadwalan yang ketat. Jadi ini adalah cross docking. Cross docking itu adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung di saat diterima. Dicek dulu di sana barang-barangnya yang akan dimasukkan di gudang sudah benar-benar sesuai atau belum. Maka di sini perlu adanya penjadwalan yang ketat. Yang kedua, pengiriman yang diterima ini memiliki identifikasi produk yang akurat dengan kode garis atau barcode seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang random stocking. Ini berkaitan dengan gudang tadi ya, yaitu menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruangan tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan baik. Namanya random stocking. Jadi random itu diacak ya, stok acak di situ. Jadi dia adalah menempatkan stok atau persediaan di mana lokasi yang tersedia. Jadi diacak mana yang ada tempatnya itu, maka barang ditempatkan di sana. Teknik ini biasanya menggunakan ruangan yang tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu ya. Jadi karena ini acak modelnya, jadi bebas ketika ada ruang kosong, maka itu bisa digunakan. Nah, sistem ini jika terkomputerisasi, maka biasanya meliputi beberapa tugas-tugas. Di antaranya yaitu harus membuat daftar lokasi yang terbuka. Harus misalnya kalau ini dijadikan suatu penelitian dengan meneliti tentang random stocking tadi ya. Oh, di sana ada tempat gudang yang kosong, maka bisa digunakan. Jadi dibuatkan suatu sistem yang menampilkan daftar ruangan yang terbuka atau yang kosong untuk bisa ditempatkan barang-barang stok di sana. Kemudian untuk jika random stocking ini dibuatkan suatu sistem, maka yang perlu diperhatikan nanti adalah membuat catatan persediaan antara akurat dan juga lokasinya. Harus memberikan informasi terkait dengan produk, lokasi, dan jumlah stok persediaan yang ada. Seperti itu. Itu kan sistemnya. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan barang-barang dalam urutan
tertentu untuk meminimalkan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menjemput pesanan. Harus urut juga. Atau kita pernah mendengar istilah tentang FIFO, first in first out, di mana produk barang yang masuk pertama first in, maka nilainya nanti akan dikeluarkan pada akhir, sampai dengan akhir ya, first in first out. Jadi barang yang masuk pertama juga dijadikan sebagai referensi untuk dijual dengan harga yang pertama tadi masuk, atau first in first out. Ada LIFO, last in first out. Nah, kebalikannya gitu ya. Itu sistem terkomputerisasi. Kemudian juga memadukan pesanan yang mengurangi waktu penjemputan. Kemudian juga menugaskan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang sehingga jarak tempuh total dalam gudang ini dapat diminimalkan. Itu jika nanti dibuatkan suatu sistem. Ini bisa juga masukan ya, kelas manajemen besok ingin membuat suatu sistem informasi gudang, maka harus menyediakan beberapa hal, diantaranya seperti itu. Itu next ya, itu random stocking. Kemudian customizing yang ketiga, yaitu penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan, dan pengepakan. Ini customizing. Oh, tadi random stocking ya, ada cross docking, ada random stocking. Yang ketiga ini ada customizing. Ini adalah tipe-tipe atau jenis yang ada pada layout gudang tadi, atau data warehouse layout. Nah, customizing berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar di mana terdapat perubahan produk yang sangat cepat. Terus juga customizing ini banyak dilakukan oleh perusahaan dengan misalkan menyediakan label pada usaha eceran sehingga barang dapat langsung dipasarkan. Nah, itu adalah customizing ya, customizing. Kemudian adalah layout berorientasi produk atau produk orientasi layout. Nah, di sini adalah disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah. Produksi yang berulang dan kontinu. Ini layout berorientasi produk. Asumsi yang digunakan adalah yang pertama, volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi. Kemudian permintaan produk ini stabil. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. Dan keempat, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Layout berorientasi produk, di mana di situ disusun di sekeliling produk atau keluarga atau bentuk yang menyerupai produk yang sama dan memiliki volume tinggi tapi variasi rendah. Itu layout berorientasi produk. Nah, dalam layout ini ada dua jenis, ada lini pabrikasi dan ada lini perakitan. Lini pabrikasi ini adalah membuat komponen seperti contohnya adalah produksi ban mobil, dan lini ini dipacu oleh mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan. Kemudian untuk lini perakitan ini adalah meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau stasiun kerja. Itu layout berorientasi produk. Keuntungannya adalah biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Itu keuntungan daripada layout berorientasi produk atau produk orientasi layout. Yang kedua adalah keuntungannya biaya penanganan bahan yang rendah, itu meminimalis pengeluaran biaya penanganan. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah dan hasil outputnya ini lebih cepat dari yang lainnya. Kelemahannya adalah butuh volume tinggi karena modalnya besar. Jika ada penghentian pada satu bagian,
maka akan berakibat pada seluruh operasi yang ada. Kemudian fleksibilitas yang ada ini kurang ketika menangani beragam produk atau tingkat produk yang berbeda. Ini kelemahan-kelemahan layout pada layout berorientasi objek tadi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan layout berorientasi proses. Yang pertama tentang software komputer untuk layout beroperasi proses, yaitu ada CRAF, Computerized Relative Allocation of Facilities Technique. Ini merupakan teknik menguji alternatif departemen untuk mengurangi biaya penanganan total. Ada software untuk layout berorientasi proses, ada ALDEP, The Automated Layout Design Program, ada Core Lab, Computerized Relationship Layout Planning, ada Factory Flow, digunakan untuk mengoptimalkan layout berdasarkan aliran bahan, frekuensi, dan biaya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan layout berorientasi proses. Nah, ini sebagai referensi ya. Jadi jika nanti tertarik untuk meneliti di bagian gudang misalkan, dan kemudian ingin melakukan penelitian tentang bagaimana besok saya akan membuat judul penelitian tentang software berkaitan dengan Computerized Relative Allocation of Facilities Technique misalnya. Jadi untuk menguji alternatif departemen mengurangi biaya penanganan total. Jadi manajemen dalam layout berorientasi proses. Kemudian ada ALDEP, nanti bisa dicari tahu, dipelajari tentang software-software ini. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat nih. Saya besok mau meneliti tentang Core Lab atau Factory Flow misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan layout orientasi proses. Selain software ada sel kerja. Tujuan sel kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beraneka ragam dan suatu saat mengaturnya dalam kelompok kecil, sehingga dalam berkonsentrasi dalam membuat satu produk atau beberapa produk yang saling berkaitan dalam kelompok jumlah yang kecil, itu sel kerja. Jadi mengatur ulang program dari mulai SDM, mesin yang tersebar dari beberapa departemen. Next ya, keunggulan sel kerja adalah mengurangi persediaan bahan baku, kebutuhan ruang lebih sedikit, menghemat biaya, meningkatkan partisipasi karyawan, meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin, mengurangi jumlah mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Itu keunggulannya. Kemudian juga persyaratan yang harus dipenuhi adalah yang pertama harus menggunakan kode untuk identifikasi produk family. Kemudian juga membutuhkan pelatihan dan fleksibilitas karyawan yang cukup tinggi. Kemudian perlu melakukan dukungan staf atau karyawan yang imajinatif, dan pengujian ini dilakukan di tiap stasiun dalam sel yang ada dalam perusahaan. Itu ya. Berikutnya adalah sumber daya manusia yang mengacu pada kualitas. Oke, mungkin sementara itu dulu. Sudah jam berapa ya? Jam 9.12. Kita sudah hampir 1 jam ya di sini. Itu ya mungkin pembahasan kita tentang tipe strategi. Kalau yang ini mungkin kita bahas di lain waktu. Nanti silakan bisa teman-teman lihat di classroom masing-masing ya, di slide 170 kalau tidak salah, berkaitan dengan tipe strategi layout. Mungkin sementara itu dulu yang bisa disampaikan di pagi hari ini ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan tetap semangat ya. Ini sudah lewat 2 bulan, sudah lewat ujian MIT. Habis ini saya juga ngecek soal dan jawaban yang sudah dikirimkan minggu yang lalu, karena belum semuanya dicek. Dan kelas ini alhamdulillah sudah komplit semua tugas-tugasnya. Jadi sudah terpenuhi kelulusan di mata kuliah manajemen operasional. Jadi aman ya, kelas ini sudah clear semuanya untuk tugas atau ujian MIT-nya sudah terpenuhi semuanya. 8
sudah masuk semuanya. Oke ya, terima kasih untuk yang sudah hadir di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Kita sambung di lain waktu ya, minggu depan di waktu yang sama. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Kita sambung minggu depan lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.